Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Dan sebelum kami melakukan aktivitas lain, kami utamakan harapan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa sangat, dan kami rindu dengan kami dengan firman. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Lalu pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Markus pasal 2 ayat pertama sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Sesudah kabar bahwa Yesus ada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka itu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Jadi terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anak, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa orang ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkata ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang, sehingga mereka bangun semua takjub, lalu memuliakan Allah, kata, yang begini belum pernah kita lihat. Kita perhatikan mutiara indah pagi hari ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan berkatnya ke depan, berkat hari ini yang Tuhan berikan kepada yang kita dapat pada pagi hari ini. Dikatakan pada ayat, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kuasa yang dari Bapa diberikan kepada anaknya Yesus Kristus. Kuasanya diberikan saat ini, kuasa mengampuni dosa. Kuasa, dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Maka ketika Yesus mati, itu tirai robek tabir bait Allah dari atas sampai bawah, sobek, menunjukkan bahwa ruang suci, ruang maha suci bisa terbuka. Dulu imam besar setahun sekali datang membawa darah dan peswa bakar sampai ruang maha suci, dipecik di atas 7 dan depannya 7. Damai darah diterima
dosa yang pribadi, imam besar, dosa keluarga, dan dosa umat Islam. Bila mana diterima, ada pengampunan dosa, tapi bila mana tidak terima, imam besar mati. Tapi Yesus sebagai imam besar, ruang maha suci terbelah, robek dari baik Allah terbelah dari atas sampai bawah, sehingga ruang suci dan ruang maha suci terbelah, terbuka, dan tidak bisa datang kurang Allah. Dan Yesus berkata, Dia Bapa dan aku adalah satu. Berarti Allah Bapa mengampuni dosa manusia, dan Yesus juga mendapat kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Maka kita bisa datang kepada Allah oleh karena korban yang dijual-juta. Dia pribadi yang bisa mengampuni dosa. Maka dosa dan datang pada Yesus Kristus yang berkuasa. Dia tidak bisa mengampuni dosa. Kita datang kepada Dia, kita minta ampun dosa, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Sebab Dia dan Bapa adalah satu. Dia dan Bapa adalah satu, sebagaimana dikatakan dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dia dan Bapa satu, di dalam satu kesatuan. Kita datang untuk ampun dosa, kita datang untuk minta pengampunan dosa kepada Dia. Bahkan Dia juga berkuasa mengampuni segala dosa manusia. Amin. Kita datang dosa, kita datang kepada Dia, minta ampun. Kita percaya bahwa Dia sudah memberi pengampunan, Dia juga memberi segala dosa manusia. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa mengampuni dosa manusia sedunia. Kau datang, Kau datang pada salib Kristus, ada pengampunan dosa. Biarlah hari ini kami datang pada Engkau. Kalau kami ada dosa, kami menyebut dosa yang kami perbuat, Engkau akan mengampuni dosa kami. Agar dosa kami bersih seperti bulu domba. Biar kami jadi anak-anak hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, dan kami berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dan kami datang kepada Engkau dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setelah berikan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Engkau. Kami patut berterima kasih kepada Engkau yang mati semakin habis, yang meninggal, yang sakit semakin habis, tapi yang sembuh semakin baik. Tuhan, dan negara kami mengalami pandemi, endemi, dan ekonomi negara kami boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Bapak surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.